Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Indah Permatasari dari jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tema 3 yaitu prinsip-prinsip dasar perhitungan dan pembayaran zakat. Yang pertama ada prinsip tahunan atau anual atau haul. Maksudnya di sini adalah pembayaran zakat bersifat tahunan. Jadi zakat ini akan dibayarkan setiap 1 tahun sekali berdasarkan standar tahun Komariah atau Hijriyah yang sudah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, haul atau satu tahunnya itu merupakan titik awal dari suatu pertumbuhan. Kemudian ada prinsip laba bersih atau net income. Maksudnya, zakat juga didasarkan pada prinsip laba bersih atau pendapatan bersih. Nah, yang dijadikan sebagai zakat ini adalah keuntungan yang sudah bersih, pendapatan bersih. Jadi semua keuntungan yang sudah dikurangi dari biaya-biaya yang lainnya. Contohnya seperti biaya utang dan juga konsumsi pokok. Nah, jadi sisanya itu tadi dijadikan sebagai zakat. Nah, akuntansi juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laba adalah pendapatan yang sudah dikurangi semua pengeluaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, pengeluarannya seperti utang-utang dan juga konsumsi pokok. Kemudian yang ketiga ada prinsip monetary unit. Maksudnya adalah pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka harus dihitung seluruh kekayaan yang dimiliki oleh mukallaf. Baik yang berada di harta tersebut harus digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang, dan sisanya dari kekayaan tersebut dikeluarkan sebagai zakat. Nah, jadi keuntungan yang dimiliki oleh mukallaf ini tadi digabung jadi satu, kemudian dikurangi dengan utang-utangnya. Nah, jadi dari sisa itu tadi yang dijadikan sebagai zakat. Yang keempat ada prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Nah, jadi penghitungan nilai harta muzaki pada akhir masa haul harus didasarkan pada prinsip harga yang berlaku di pasar saat itu dan di tempat itu. Jadi perhitungan nilainya itu harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasar saat itu juga dan di tempat itu juga gitu. Kemudian yang kelima ada prinsip entitas. Entitas dalam kajian akuntansi adalah subjek unit ekonomi yang berpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi. Contohnya seperti perseroan terbatas, firma, dan sebagainya. Sedangkan dalam kajian hukum, entitas ini adalah perseorangan, persekutuan, kerjasama, dan sebagainya yang sudah diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Yang keenam adalah ada prinsip kemudahan dalam pelaksanaan zakat. Nah, prinsip kemudahan atau taisir sangat jelas dalam Islam. Setiap kesulitan pada dasarnya menuntut kemudahan. Nah, jadi di sini saya rasa maksudnya itu setiap kesulitan pada dasarnya itu pasti akan kemudahan. Seperti al-masyakoh tajlibu at-taisir. Kalau diperhatikan secara seksama pada setiap ibadah dalam Islam disediakan kemudahan-kemudahan. Kita sebagai umat Islam pasti kalau misalkan kita punya niat yang baik seperti beribadah atau berzakat, bila ada kesulitan pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk kita gitu. Itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.